Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang karakteristik dan tugas perkembangan masa remaja awal. Kami kelompok 9 beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Mansur Darini, yang kedua Muhammad Fathul Gufran, yang ketiga Rahma Julia Trinanda. Yang pertama kami akan menjelaskan masalah pengertian remaja. Salah satu periode dalam rentang kehidupan individu adalah masa remaja. Fase ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan pada perkembangan masa dewasa yang sehat. Masa dewasa dalam arti luas yaitu mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja menurut Holok yaitu sebagai suatu masa transisi atau peralihan, yaitu periode di mana individu secara fisik maupun psikis berubah dari masa kanak-kanak ke masa. Perubahan yang menonjol pada remaja itu perubahan fisik, yaitu perkembangan tanda-tanda seks sekunder serta perubahan perilaku, hubungan sosial dengan lingkungannya. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengakibatkan kelalaian maupun penyakit tertentu bila tidak diperhatikan dengan seksama. Maturasi seksual terjadi melalui tahapan-tahapan yang teratur yang akhirnya mengantarkan anak siap dengan fungsi fertilitasnya. Dalam Islam, usia remaja adalah usia yang paling dibanggakan, bukan hanya memperhatikan pertumbuhan, perkembangan, serta perubahan biologis remaja saja, namun yang lebih penting mempersiapkan remaja menjadi generasi yang paham dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhlak, iman, dan pengetahuan. Remaja harus sadar bahwa ketika terjadi perubahan hormon dan fisik, bukan berarti mereka boleh melakukan apa yang orang dewasa lakukan. Remaja harus sadar bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dan seluruh ciptaan Allah di dunia ini adalah wujud kebesaran Allah dan seluruh isinya. Remaja harus memiliki jiwa-jiwa yang sempurna dengan menggunakan seluruh potensi kebaikan yang ada dalam diri ke arah yang positif. Mungkin itu dari kami, selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Gufran. Saya akan menyampaikan karakteristik remaja awal, yaitu di usia 12 atau 13 sampai dengan 17 tahun. Karakteristik remaja awal terdapat 5 pembagian, yaitu yang pertama, 1. Status tidak menentu. Pada masa ini, anak remaja dalam masyarakat tidak dapat ditentukan atau membingungkan. Pada suatu waktu, dia diperlakukan seperti anak. Akan tetapi, bila dia berkelakuan seperti anak-anak, maka hal itu akan dapat diperkenankan oleh sekelompok masyarakat. Yang kedua, emosional. Pada masa remaja umumnya terjadi Sturm and Drang, yaitu suatu masa di mana terdapat ketegangan emosi yang dipertinggi disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam keadaan fisik dan bekerjanya kelenjar yang terjadi pada waktu ini. Jiwa muda itu lebih mengedepankan emosi. Dia tidak berpikir dua kali. Kata-kata orang tua kan seperti itu. Yang ketiga, tidak stabil keadaannya. Karena mengalami ketegangan-ketegangan sebagaimana di atas, maka remaja tidak stabil keadaannya. Kegembiraan tiba-tiba berubah menjadi kesedihan. Percaya diri akan berubah menjadi tidak percaya diri. Yang antusias menjadi acuh tidak acuh. Ya, seperti itulah masa-masa remaja. Keadaan tidak stabil. Yang keempat, mempunyai banyak masalah. Terdapat banyak masalah ya ketika kita mengalami masa remaja. Yang pertama seperti masalah berhubungan dengan keadaan jasmaninya, masalah berhubungan dengan kebebasan
Dalam rangka mencari identitas, remaja ingin menginginkan kebebasan emosional dari orang-orang tua atau orang-orang dewasa lainnya. Mereka ingin diakui eksistensinya dengan berbagai cara. Dan masalah berhubungan dengan nilai-nilai. Dalam pembentukan nilai-nilai yang akan dianutnya, itu anak remaja seringkali bertentangan dengan orang tua. Dan seringkali pula bahwa apa yang dikemukakan oleh orang tua itulah yang benar. Akan tetapi mereka lebih puas jika mendapatkan pengalamannya sendiri. Masalah berhubungan dengan peranan wanita dan pria. Remaja ingin sekali menjalankan peranannya sebagai pria atau wanita yang baik. Oleh karenanya ia ingin membicarakan masalah-masalah tersebut dengan orang dewasa yang ia percaya dan dapat menghargainya. Masalah-masalah berhubungan dengan lawan jenis, tentang bagaimana menghilangkan rasa malu, bagaimana menarik perhatian, bagaimana pergaulan antara wanita dan pria. Itulah masa-masa remaja. Masalah yang berkaitan dengan hubungan dalam masyarakat. Suatu kebutuhan yang nyata sekali pada anak adalah dukungan dan persetujuan dari teman-teman sebaya. Remaja ingin sekali menjadi populer, disenangi di kalangan-kalangan temannya dan masyarakat. Masalah berhubungan dengan jabatan. Remaja biasanya sangat banyak memikirkan masa depannya, khususnya yang berhubungan dengan pemilihan dan persiapan suatu jabatan. Hal ini terjadi terutama pada membuat keputusan mengenai masa depannya sendiri, disertai dengan bimbingan orang dewasa. Masalah berhubungan dengan kemampuan. Remaja ingin berhasil mengerjakan sesuatu, dan untuk dapat memiliki rasa mampu, ia harus dapat berhasil menyesuaikan sesuatu. Kita lanjut. Yang kelima, masa yang kritis. Remaja dikatakan masa yang kritis. Hal ini disebabkan karena dalam masa ini ditentukan apakah anak dapat menghadapi persoalan-persoalan dengan baik, dan kemampuannya tersebut dapat mempengaruhi jika ia telah dewasa kelak. Remaja yang sudah dipersiapkan menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi serta telah dipersiapkan peranannya yang akan dihadapinya di masa akan datang, umumnya lebih berhasil daripada yang senantiasa dilindungi atau dimanjakan. Jadi di masa remaja ini kita harus lebih mandiri. Jangan cuma kita ikut-ikutan atau kita cuma dapat dari orang tua saja. Kita harus mencari pengalaman-pengalaman sendiri agar kita sukses di waktu yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Julia Trinanda dari kelompok 9. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tugas-tugas perkembangan masa remaja. Hafiz menyatakan bahwa tugas-tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar suatu periode tertentu dalam kehidupan tertentu dalam suatu individu, yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Akan tetapi, jika gagal, akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Secara umum, tugas-tugas perkembangan masa remaja antara lain: pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Remaja hendaknya mampu melihat gadis sebagai wanita dan pemuda sebagai laki-laki, menjadi seorang dewasa di antara orang dewasa lainnya. Belajar bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, bisa melepaskan perasaan-perasaan pribadi, dan mampu memimpin tanpa mendominasi. Pada hakikatnya, tujuan tugas ini adalah belajar melihat kenyataan bahwa anak wanita sebagai wanita dan anak pria sebagai pria. Keberhasilan remaja dalam menyelesaikan tugas perkembangan ini mengantarkannya dalam suatu kondisi well adjustment dalam keseluruhan hidupnya.
Namun jika gagal, dia akan mengalami ketidakbahagiaan dalam kehidupannya, kurang mampu bergaul dengan orang lain, bersifat kekanak-kanakan, dan melakukan dominasi secara sewenang-wenang. Yang kedua, mencapai peran sosial pria dan wanita. Remaja diharapkan mampu menghargai, menerima, dan melakukan peran-peran sosial sebagai pria dan wanita dewasa. Ia diharapkan dapat menerima dan belajar peran sosial pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya secara efektif. Remaja dituntut untuk menyenangi, menerima, dan menghargai kondisi badannya. Tugas ini bertujuan agar remaja merasa bangga, bersikap toleran terhadap fisiknya, dan memelihara fisiknya secara efektif dan merasa puas dengan fisiknya tersebut. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Remaja diharapkan telah dapat melepaskan diri dari ketergantungannya sebagai kanak-kanak dari orang tuanya, dapat menyenangi dan menghargai orang tua maupun orang dewasa tanpa tergantung kepada mereka. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Pada umumnya terjadi pada anak laki-laki, namun sekarang anak wanita juga mengalami hal yang sama. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan. Remaja dianggap telah mampu membuat perencanaan karir, memilih pekerjaan yang cocok dan mampu ia kerjakan, membuat persiapan-persiapan yang sesuai. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Remaja dituntut untuk mengembangkan konsep-konsep tentang hukum, pemerintahan, ekonomi, politik, institusi sosial yang cocok bagi kehidupan modern. Mengembangkan keterampilan berpikir dan berbahasa untuk dapat memecahkan problema-problema masyarakat modern. Yang kedelapan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Diharapkan remaja dapat berpartisipasi dengan rasa tanggung jawab bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ia diharapkan mampu berpartisipasi sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab sebagai warga masyarakat, mampu memperhitungkan nilai-nilai sosial dalam tingkah laku dirinya. Yang kesembilan, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku serta mengembangkan ideologi. Remaja diharapkan telah memiliki seperangkat nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan, ada kemampuan dan usaha untuk merealisasikannya, mampu menciptakan kehidupan yang serasi dengan orang lain, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. Remaja diharapkan memiliki sikap yang positif terhadap hidup berkeluarga dan punya anak. Bagi remaja putri, diharapkan telah memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memelihara anak dan rumah tangga. Sekian video dari kelompok 9 mengenai karakteristik dan tugas-tugas perkembangan masa remaja. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.